Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wijinong Arifin di channel Rumana Falsafah. Baiklah, kita akan melanjutkan mutola'ah kita atau pembahasan kita tentang rukun sholat. Kemarin kita sudah rukun kolbi yaitu niat. Yang selanjutnya kita akan masuk ke rukun qauli. Rukun qauli itu rukun-rukun yang wajib diucapkan. Nah, dari 17 rukun sholat, rukun qauli atau rukun yang wajib diucapkan yang pertama adalah takbiratul ihram. Ini penting untuk diketahui karena apa? Terkadang saya menemui beberapa orang mungkin belum tahu ilmunya, dan untuk menegur atau memberitahu mereka rasanya kurang tepat langsung, karena kondisi memberitahu orang itu kita harus memang dalam kondisi kitanya siap untuk memberitahu dengan cara yang baik, dan orang yang diberitahu pun dalam kondisi yang baik supaya tidak terjadi miss. Kalau terjadi miss kan malah tidak tersampaikan itu. Jadi salah satunya ya saya melalui video ini ingin menerangkan masalah takbiratul ihram. Orangnya saat takbiratul ihram itu yang diperhatikan adalah saat takbiratul ihram itu hanya bergerak. Nah, jadi hanya mengangkat tangan kemudian jadi tidak terucapkan, karena qauli itu harus diucapkan. Allahu Akbar. Atau kalau memang tidak mau terlalu keras, Allahu Akbar. Seperti berbisik ya. Seperti berbisik. Jadi yang penting telinga sendiri dengar. Kecuali jadi imam makmum, paling tidak saat ada makmum yang dengar, yang kita yakin bahwa makmum di belakang kita dengar. Tapi intinya sholat saat takbir itu telinga kita dengar. Jika tidak terdengar, ini kan hanya sunnahnya saja saat mengangkat. Nah, apa ini? Sedang apa ya? Jadi sunnahnya dapat, tapi ini takbiratul ihram itu suaranya harus kedengaran minimal di telinga pribadi. Dan takbiratul ihram itu harus dilakukan bersamaan dengan niat. Keterangan ini saya ambil di kitab Fathul Mu'in. Makrunan bihi ay bitakbiri an-niyah li'anna takbiro awwalu arkanis sholati fatajibu muqarinatuha bih. Takbiratul ihram harus dilakukan bersamaan niat sholat, sebab ia sebagai rukun sholat yang pertama, yang berarti wajib bersamaan niat sholat. Ini mazhab Syafi'i memakai qaul yang ini. Kalau mazhab yang lain itu ini diterangkan di Fathul Mu'in juga. Wa indal a'immatis salasati yajuzu taqdimun niyati ala takbiri bizamanil yasir. Menurut pendapat imam mazhab yang tiga selain Imam Syafi'i, boleh mendahulukan niat atas takbiratul ihram dalam selang waktu yang pendek. Jadi kalau mazhab yang lain itu niatnya sebelum takbir boleh.
sebelum takbir. Tapi kalau Imam Syafi'i itu saat takbir lah. Insya Allah nanti akan saya buatkan video contoh takbir berniat bersamaan. Ya tentu saja niatnya itu sebenarnya dilafalkan, cuma seolah-olah hati yang mengucapkan. Ya tentu saja editan ya. Tentu saja editan. Kemudian lanjut, takbir itu tidak boleh, lafal takbir itu tidak boleh dipanjang-panjangkan. Seperti misalkan, maksudnya panjang-panjangnya itu tidak boleh seperti ini. Allahu Akbar, itu seolah-olah seperti ada dua hamzah di depan. Yang satu itu hamzah ifstiham yang artinya apakah, dan hamzah yang kedua itu hamzah wasol, menjadi Allahu Akbar. Itu tidak boleh, karena itu menjadi pertanyaan apakah Allah Maha Besar. Tidak boleh seperti itu ya. Yang boleh panjang hanya di lafaz Allahu Akbar. Ukurannya berapa? Ukurannya ini diterangkan dalam kitab Kasyifatus Sajja Syarah Safidatun Najah. Waqala Asy-Syibromalisi, dan berkata Asy-Syibromalisi, wa yustahabbu, dan disunahkan ayyamudda, memanjangkan takbiratul ihram, wa yashtaritu, dan disyaratkan alla yamudda, tidak memanjangkan fawqa sab'a alifatin, lebih dari 7 alif. 1 alif itu 2 harokat. 2 harokat itu sekira-kira gerakan gini. Jadi kita coba ya. Allahu Akbar. Nah, jadi sekira-kira seperti itulah. Jadi Allahnya itu kira-kira 7 alif. Paling panjang 7 alif, tidak boleh lebih, karena kalau lebih itu sholatnya batal ya, sholatnya batal. Jadi Allahu Akbar, jadi 14, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat, contohkan usulinya ya. Bedakah niat kita itu sampai 14 harokat atau 7 alif? Usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adami mamalli ta'ala. Sepertinya tidak. Nanti insyaallah akan saya bikinkan contoh kira-kira seperti inilah prakteknya saat takbir dan niat disamakan. Jadi ini ya, takbiratul ihram itu harus diucapkan. Lagi, takbiratul ihram harus diucapkan karena rukun qauli, bukan rukun fi'li. Kalau ini kan fi'li, dan ini fi'li ini mengangkat tangan seperti ini. Ini bagi laki-laki saya contohkan seperti yang diajarkan oleh guru saya. Takbiratul ihram sunnahnya mengangkat tangan itu seperti ini untuk laki-laki. Sedang untuk perempuan itu seperti ini. Penjelasan dari kitabnya insya Allah nanti kita akan bahas di sunnah-sunnahnya sholat. Ini hanya yang diajarkan kepada saya waktu belajar tentang sholat, bahwa takbir laki-laki atau kaum pria itu diangkat seperti ini, ujung jempol ketemu dengan ujung bawah telinga, dan bahasa Jawanya mugar.
kalau perempuan seperti ini. Jadi itu, jadi takbiratul ihram ya. Niat itu harus diucapkan dan berbarengan dengan niat takbiratul ihram itu harus diucapkan dan berbarengan dengan takbiratul ihram hati mengucapkan niat sholatnya. Terutama yaitu seperti yang kemarin 3 unsur niat itu yang penting. Yang pertama qasdu, menyengaja sholat, usolli, kemudian ini sholat apa gitu kan, zuhur kah, asar kah, kemudian kefarduannya, yang lain-lainnya seperti jumlah sholat, jumlah bilangan sholat, mustaqbil kiblat, menghadap kiblatnya, lillahi ta'alanya, karena Allah ta'alanya, makmuman atau imaman. Kalau sholat Jumat wajib mengatakan makmuman atau imaman kalau sholat Jumat ya. Jadi itu unsur semuanya masuk, jadi jangan sampai ada yang tinggal tadi ya, ini dicontohkan. Tapi yang utama 3 unsur niat itu tadi jangan sampai tertinggal. Di sholat Jumat makmum atau imamnya juga harus jangan sampai ketinggalan. Dari awal hingga akhir masalah niat nanti juga akan dibahas, tingkatan-tingkatan niat. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf dengan segala kekurangan karena ini mutolaah. Jika memang ada yang perlu didiskusikan bisa di kolom komentar, insya Allah kita akan diskusikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.